Iya, baik kita akan coba pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang pemanfaatan digital marketing di era new normal. Namun sebelum kita melakukan pembahasan, mohon kepada teman-teman untuk like dan subscribe videonya untuk peningkatan kualitas video kami di masa yang akan datang. Ya, selamat datang dan selamat bergabung kepada teman-teman peserta webinar interaktif pada kesempatan kali ini. Perkenankan saya untuk mencoba memaparkan tentang beberapa pokok bahasan kita pada kesempatan ini. Yang pertama yaitu strategi marketing di era digital dan menghadapi millennial generation. Yang kedua, bagaimana kita nanti untuk meningkatkan penggunaan digital marketing itu sendiri. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu strategi marketing di era digital. Jumlah penduduk Indonesia kita tahu terbesar nomor 4 di dunia, sekitar 260 juta jiwa pada saat ini ya, mungkin sudah bertambah. Jumlah ini adalah peluang pasar yang sangat besar bagi pemasaran dari suatu produk ataupun merek. Data statistik di Indonesia menunjukkan juga bahwa penduduk Indonesia itu didominasi 50%-nya adalah kaum milenial. Dan diprediksi pada tahun 2020 ini akan mencapai 60% milenial dan juga 75% pada tahun 2025 nanti, baik itu di bidang pekerjaan maupun dalam kehidupan di masyarakat. Begitu juga dengan penggunaan internet di Indonesia saat ini. Semakin tinggi, ya. Indonesia masuk urutan ke-10 terbesar pengguna internet di dunia. Kalau kita lihat di sini, kebanyakan pengguna internet itu adalah menggunakan smartphone ataupun mobile phone, sekitar 76%. Kemudian juga menggunakan laptop komputer sekitar 45%, kemudian desktop dan lain-lain itu kita bisa lihat di tabel ataupun di data per April 2020. Kalau kita lihat siapa saja pengguna dari voice searching ataupun video komen, ya, data menunjukkan bahwa banyak pemakainya itu adalah usia 16 sampai 24 ya, tahun sebesar 51%, kemudian diikuti dengan usia 25 sampai dengan 34 tahun itu 50% dan seterusnya. Artinya kalau kita lihat di sini memang yang terbanyak menggunakan internet itu adalah teman-teman kita dari kelompok milenial atau anak-anak muda. Baik, kita masuk ke pembahasan kita, strategi marketing di era digital sekaligus juga bagaimana merangkul generasi milenial ini. Strategi marketing yang tepat untuk membidik milenial saat ini ya, menurut saya itu ada 5 hal. Yang pertama, prioritas utama, prioritaskan untuk membuat pengalaman brand yang positif. Yang kedua, bidik kelompok sosial atau komunitas bukan dari segmen rentang usia. Yang ketiga, guide influencer yang sejalan dengan produk kita. Yang keempat, gunakan konten soft selling pada saat beriklan. Yang kelima, manfaatkan sistem cashless. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, prioritaskan untuk membuat pengalaman brand yang positif. Kita tahu bahwa kaum milenial saat ini ya, itu sudah tidak terpengaruh oleh iklan. Mereka tidak banyak ataupun tidak berkeinginan, tidak berhasrat untuk menonton iklan-iklan yang ada di baik di televisi maupun yang ada di billboard di pinggir jalan dan sebagainya. Sehingga lebih banyak mereka itu menggunakan handphone mereka untuk melihat sesuatu ataupun menggunakan kalaupun itu televisi ya televisi yang streaming television. Kemudian kita lihat juga bahwa kaum milenial ini ingin sekali atas apa yang dia alami, ya, itu dia informasikan atau dia share kepada teman-temannya, ya. Disinilah pentingnya pengalaman sebagai brand yang positif. Untuk itu kepada para marketer, ya, dan juga pelaku usaha, ya, sebaiknya kita menjadikan apa yang dialami oleh pelanggan-pelanggan kita ataupun calon pelanggan kita ini
kita buat sebagai suatu konten marketing dalam hal testimoni. Kenapa demikian? Karena konsumen saat ini itu apapun yang dia alami biasanya dia share, ya. Dia minta komen dari teman-teman ataupun follower-nya, ya. Terlebih lagi bahkan mereka merasa suatu gengsi yang tinggi apabila sesuatu pengalaman itu belum pernah dialami oleh orang lain, ya. Nah, disinilah letaknya bagi kita untuk memberikan suatu konten materi marketing kita yang bersifat positif, sehingga itu menjadikan suatu pengalaman bagi konsumen dan akan menjadi testimoni-testimoni. Di samping itu, kuasai juga bahasa mereka. Dengan menguasai bahasa mereka, maka kita dianggap selangkah sudah lebih maju. Yang kedua, bidik kelompok sosial atau komunitas, bukan dari rentang usia. Di sini dikatakan bahwa inilah yang membedakan ya antara generasi sebelumnya dengan generasi saat ini ya yang banyak saat ini, yaitu kebiasaan berbelanja. Kebiasaan berbelanja mereka itu sekarang sudah berubah. Kalau dulu banyakkan datangnya itu ke toko ataupun ke mal-mal ataupun datang ke konter-konter, namun sekarang kebiasaan berbelanja mereka itu semua serba online ya. Nah, untuk itu, ya, kita sebaiknya mengincar mereka itu dalam kelompok sosial. Apalagi mereka sekarang ini kita tahu bahwa mereka ini senang berkolaborasi, senang berkumpul, baik itu melalui dunia maya ataupun secara langsung fisik, ya. Nah, untuk itu saran saya para marketer ataupun pelaku usaha di era-era seperti ini, sebaiknya kita menyasar ataupun membidiknya itu adalah kelompok sosial tertentu atau yang dinamakan dengan niche market atau pemasaran yang bersifat celah ya. Kenapa demikian? Karena yang bersifat celah ini itu sangat menguntungkan bagi kita ya. Kenapa? Karena kalau massal itu sudah banyak orang yang masuk di situ, namun untuk yang celah ini disinilah letak keunikannya ya. Apalagi kalau kita lihat ya generasi milenial ataupun masyarakat saat ini itu senang terhadap hal-hal yang unik-unik. Jadi apabila kita itu mau memasarkan suatu produk, umpamanya ya contohnya umpamanya produk tentang pariwisata umpamanya, ya kita menyasarnya itu ya ke kelompok tertentu, yaitu kelompok yang suka memang berwisata gitu kan. Wisatanya pun bisa kita spesifikkan lagi, apakah wisata yang bersifat ke gunung ataupun yang ke laut. Nah ini kan bisa kita pilih ya, kita pilih atau kita sasar yang lebih tertentu tadi, yaitu niche market. Kemudian yang ketiga, strategi marketing pada saat ini yang tepat itu adalah guide influencer yang sejalan dengan produk Anda. Influencer banyak ya, makanya untuk itu kita manfaatkan influencer itu. Kenapa demikian? Karena influencer ini kita tahu, dia memiliki ribuan bahkan jutaan followers. Apa yang dia posting, apa yang dia share ya, itu akan menjadikan sesuatu yang sangat bernilai bagi anggota-anggota atau followers-nya ya. Terlebih lagi seperti yang kita bahas tadi tentang pengalaman ya. Untuk generasi saat ini ya, mereka itu berbelanja itu tidak akan mengambil satu keputusan atau pembelian, tidak akan mengambil satu keputusan atau purchasing purchasing mereka itu kalau belum dia itu mengetahui atau mendapatkan informasi yang lebih lengkap ya, yang dia yakini dari orang-orang yang dia percaya atau memang dari ahlinya. Nah, para influencer ini sangat berperan ya. Mereka memiliki followers yang sedemikian banyak, jadi kalau kita memanfaatkan influencer ini, maka sekali dia memposting maka sudah sedemikian banyak ya followers-nya yang akan mengetahui. Apalagi kalau influencer ini adalah orang yang dianggap sebagai orang yang dipercaya atau ahlinya, maka ini akan memudahkan bagi kita untuk mendapatkan transaksi-transaksi. Namun untuk itu seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita juga perlu memilih influencer yang memang sesuai dengan produk kita ya, jangan sampai berlawanan dengan produk kita. Contoh umpamanya tadi kita ambil umpamanya untuk kita mempromosikan produk-produk yang berkaitan dengan travel atau tour ya, maka pilihlah influencer yang memang menyukai traveling ini ya. Itu kira-kira demikian. Kemudian yang keempat, gunakan konten soft selling pada saat kita beriklan.
Saya menyarankan kepada teman-teman ya, untuk hard selling sekarang sebaiknya kita kurangi ya, atau bahkan cobalah beralih ke soft selling ini karena inilah yang paling tepat ya untuk strategi marketing pada saat seperti ini. Soft selling yang bagaimana? Yaitu kita membuat konten-konten yang akan kita angkat di dalam media pemasaran kita itu menggunakan konten-konten yang berisikan keunggulan-keunggulan atau manfaat ataupun sesuatu yang menggugah kesadaran, ya. Misalkan saja, umpamanya ada produk kecantikan atau kesehatan ya yang akan kita pasarkan, maka sebaiknya menurut saya ya, kita gunakan konten-konten yang mengangkat tentang keunggulan ataupun manfaat dari produk yang kita akan pasarkan tersebut. Upayakan untuk apa yang kita angkat itu adalah menggugah kesadaran ya. Misalnya ya, sekarang banyak sekali produk-produk umpamanya produk kecantikan ataupun kesehatan ini yang ilegal ataupun palsu ya. Nah, ini kita kemukakan bahwa produk kita itu bersifat alami, natural dan akan membantu para konsumen sehingga mereka terhindar dari eh, kerugian akibat dari menggunakan produk-produk yang ilegal ataupun palsu tadi. Kemudian yang lebih jauh lagi ya untuk yang bersifat soft selling ini, generasi saat ini ataupun para konsumen saat ini itu lebih menyukai hal-hal yang bersifat tutorial ya. Bukan hard selling yang terang-terangan meminta mereka untuk langsung membeli ataupun memiliki, tetapi sifatnya tutorial ya. Nah, inilah ya saran saya kepada teman-teman marketer ataupun pelaku usaha, cobalah dalam konten-konten apa yang akan kita buat di dalam konten atau media marketing kita itu diarahkan kepada soft selling dan syukur-syukur kalau memang itu kita bisa buat sebagai suatu tutorial ataupun kiat-kiat dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kelima, kiat marketing yang paling cocok untuk saat ini yaitu memanfaatkan sistem cashless. Kenapa demikian? Karena memang ya generasi ataupun konsumen saat ini itu tidak ingin yang ribet-ribet. Mereka inginnya fleksibel, cepat, tepat, mudah gitu kan. Nggak mau yang susah-susah, umpamanya yang terlalu rumit, itu mereka tidak mau. Nah hindarilah ya kita membuat konten-konten yang bersifat rumit gitu ya. Lebih baik ya kita buat sesuatu yang simpel, yang memudahkan bagi para konsumen kita ya. Kemudian juga dalam hal berbelanja ya, mereka melakukan pesanan ya, ataupun bayar-bayar itu lebih menyukai saat ini untuk bayar di tempat. Begitu juga pesanan. Pesanan mereka lebih suka kalau bisa mereka itu memesan cukup dari tempat tidur atau dari ruang kerjanya, dia sudah bisa memesan suatu produk dan pada saat barang itu datang barulah dia lakukan pembayaran. Ataupun dia bisa melakukan saat ini pembayaran itu menggunakan mobile yang dia miliki ya, mobile phone yang dia miliki. Nah, untuk itu saran saya, jika kita membuat satu konten dalam materi marketing kita ya, sebaiknya buatlah konten-konten yang bersifat mobile oriented atau let's go mobile. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita kepada materi berikutnya, yaitu yang terkait dengan bagaimana meningkatkan penggunaan dari digital marketing itu sendiri ya. Baik, sebelum kita mulai, kita rileks dulu sebentar. Ya, baik kita lanjutkan teman-teman ya. Nah, untuk digital bagaimana penggunaan pemanfaatan atau peningkatan penggunaan digital marketing ini masih ada juga beberapa pembicara kita yang dari praktisi dan juga beliau adalah dari kelompok milenial. Maka nanti pada kesempatan ini ya teman-teman di samping bisa mengajukan berbagai pertanyaan ataupun
discuss dengan saya, juga bisa nanti langsung kepada teman kita yang lain, yaitu Pak Randy dan juga Pak Doni Sapardan ya. Baik, kita lanjutkan. Ini menurut saya untuk kaitan dengan digital marketing ini, ya bagaimana kita meningkatkan penggunaannya ya. Kita pertama mengetahui dulu apa itu digital marketing. Digital marketing itu adalah suatu usaha untuk melakukan pemasaran sebuah brand ataupun produk melalui dunia digital atau internet. Ya. Tujuannya adalah untuk menjangkau konsumen maupun calon konsumen secara cepat dan tepat waktu. Kenapa? Karena memang saat ini konsumen kita seperti yang kita ulas tadi itu sangat menyukai apabila segala sesuatu itu bisa dilakukan dengan cepat, tepat, dan juga fleksibel. Untuk kali ini kita akan menyoroti bagaimana framework digital marketing untuk meningkatkan penggunaan dari digital marketing itu sendiri. Oke, yang pertama kita lihat ya, ada website marketing. Oke, saya sarankan untuk teman-teman para marketer juga upayakan untuk memiliki website marketing ini ya. Kalaupun umpamanya kita belum bisa membuat website marketing, bisa dimulai dari hal-hal yang bersifat ringan dulu, umpamanya penggunaan blog. Toh blog-blog juga banyak kok yang gratis ya. Namun isi dari blog kita, saya sarankan baik itu nanti berupa website ataupun blog ya, itu perlu grid konten. Nah, kenapa demikian ya? Ini suatu pengalaman yang sudah pernah saya alami ya beberapa tahun yang lalu, sejak dari tahun 2008 itu, saya menggunakan grid konten ini dan juga memanfaatkan searching engine optimization atau SEO ini hasilnya sangat luar biasa teman-teman ya. Luar biasa untuk kehidupan saat ini ya, itu sangat menguntungkan bagi saya ya. Dan ini dulunya tidak saya sadari bahwa dengan menggunakan web ataupun blog ini dengan konten-konten yang great content tadi dan memanfaatkan semaksimal mungkin searching engine optimization ataupun searching engine marketing, itu manfaatnya luar biasa untuk kehidupan kita. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan di dalam digital marketing ini email marketing ya. Kita memiliki database pelanggan ya, kita memiliki database yang banyak ya. Saya yakin deh teman-teman itu sudah memiliki sedemikian banyak email-email yang tersimpan. Coba aja dilihat ya. Email kalian itu merupakan database sebenarnya ya. Kemudian juga kita memiliki sedemikian banyak teman ataupun followers ya. Coba buka handphone Anda ya atau Facebook dan sebagainya punya Anda ya. Itu banyak sekali follower-follower Anda ataupun Anda terikut di dalam grup-grup ya. Nah, grup-grup ini itu adalah database juga sebenarnya. Namun sayangnya saat ini ya, kebanyakan dari kita itu kurang peduli terhadap keberadaan database ini ya. Ini penting ya, menurut saya coba digali lagi ya. Kenapa? Karena jangan sampai terjadi seperti masa-masa lalu itu ya. Kita punya database yang banyak, tetapi pemanfaatan itu sangat kurang. Bahkan orang-orang yang tersimpan di dalam database kita itu baru kita hubungi pada saat kita membutuhkannya. Nah, ini kurang baik menurut saya. Untuk itu rubahlah ya cara mindset kita mulai saat ini. Jangan saat perlu saja kita baru menghubungi dia, ya setiap saat ada kesempatan cobalah hubungin mereka walaupun itu hanya sebagai suatu say hello saja ya. Nah, email marketing itu akan sangat baik juga kita manfaatkan ya. Kenapa? Karena masih 95% dari pebisnis saat ini menganggap sesuatu yang formal itu menggunakan email marketing ini. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian ada lagi yang framework yang ketiga yaitu social media marketing ya. Kita bisa saja di dalam strategi marketing kita itu memanfaatkan ya media sosial ini ya. Umpamanya Anda menggunakan Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram dan lain-lain. Ini sangat berpengaruh ya nanti terhadap kegiatan marketing kita di era digital ataupun di era milenial ini. Kemudian tadi sudah kita bahas sepintas tentang website marketing ya. Coba kita lihat lebih jauh. Di sini memang dikatakan memang grid konten ya. Grid konten dari website kita itu memang sangat perlu ya. Sangat perlu sehingga nanti dengan konten-konten yang kuat, yang bagus tadi, yang grid konten tadi itu akan menarik tautan dari situs-situs web hebat-hebat lainnya ya. Nah, tautan-tautan demikian inilah yang sebenarnya menjadikan web kita ataupun situs kita itu berkualitas ya. Ini akan meningkatkan juga peringkat dari website kita di halaman mesin
searching engine. Untuk itu memang perlu dibuatlah konten-konten yang kuat ini, namun saran saya gunakanlah konten-konten yang aktual ya, yang tidak banyak janji-janji. Kenapa? Karena generasi ataupun konsumen saat ini itu kurang menyukai hal-hal yang bersifat janji-janji. Jadi lebih baik kita buat konten-konten yang memang aktual ya. Dan lebih jauh lagi, disarankan memang sebaiknya situs ataupun web Anda itu bisa beradaptasi terhadap layar ponsel ataupun smartphone Anda, ataupun menggunakan gadget atau tablet lainnya. Jadi upayakan yang kata saya tadi itu mobile orientation atau let's go mobile tadi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan email marketing. Oh ya, saya sampaikan sedikit sebelum kita lanjutkan. Tolong bagi teman-teman sebaiknya apabila kalian itu ada di suatu perusahaan ya, untuk web marketing ini sebaiknya dipisahkan dari web company ya. Kenapa? Karena pengalaman saya selama ini di beberapa perusahaan besar terutama ya, web-web perusahaan atau web company itu biasanya isinya itu terlalu formal gitu ya. Sedangkan konsumen saat ini tidak begitu menyukai hal-hal yang bersifat terlalu formal demikian itu ya. Maka sebaiknya memang dibuatkan web tersendiri yang sifatnya web marketing, walaupun itu masih terhubung ataupun mempunyai tautan dengan web korporat ataupun web company tadi ya. Itu kira-kira. Kemudian kita lanjutkan. Untuk email marketing. Email tetap menjadi cara yang efektif untuk mendapatkan pelanggan ya. Tadi sudah saya sampaikan, 91% ya, dari semua pelanggan itu masih banyak yang menggunakan email setiap hari. Maka sebaiknya memang email ini kita gunakan. Di samping email ini juga bisa kita buat ya yang bersifat personifikasi ya, personal ya. Jadi pesan-pesan yang kita buat itu diarahkan ke email-email marketing yang memang kita tujukan kepada orang-orang yang sifatnya personal, yang memang sudah kita adakan pemetaan terlebih dahulu ya. Kalau tadi umpamanya kita mau memasarkan produk produk-produk peralatan traveling umpamanya ya, yang tadi saya sampaikan traveling laut umpamanya ataupun traveling ke gunung dan sebagainya. Nah, ini sebaiknya email marketing itu sudah kita sasarkan atau kita kirim kepada orang-orang yang memang memiliki hobi atau kesukaan traveling tersebut. Nah, dan itu juga kita bisa buat secara personal ya. Untuk apa kita buat secara personal? Karena kita tahu dari karakteristik ataupun purchasing habit-nya generasi ataupun konsumen saat ini ya, mereka itu menyukai hal-hal yang bersifat personal. Artinya memberikan sesuatu yang membuat mereka itu merasa eksklusif. Nah, inilah perlunya kita menggunakan email marketing. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah sosial media marketing ya. Kita tahu saat ini sosial media itu juga dapat dimanfaatkan. Masih bisa digunakan untuk mendorong traffic kita ya. Terutama diarahkan nanti sosial media ini juga untuk mendorong ke arah traffic dari web situs ataupun website kita yang tadi website marketing itu. Banyak media yang bisa kita gunakan di dalam media sosial ini sebagai sarana kita untuk memarketingkan produk ataupun jasa yang kita miliki ya. Silakan, Anda tinggal pilih mana yang kira-kira cocok. Namun yang perlu saya sampaikan saat ini adalah adanya perbedaan dalam penggunaan. Untuk generasi sebelumnya itu Facebook masih cocok. Ya, masih cocok karena masih banyak yang menggunakan Facebook ini. Kemudian LinkedIn dan sebagainya, LinkedIn dan sebagainya itu juga masih cocok untuk digunakan untuk teman-teman kita yang bersifat profesional dan masih banyak lagi ya yang lainnya ya yang masih bisa kita gunakan. Terutama coba dilihat juga siapa dari segmen kita itu ya seperti tadi yang kita bahas ya eee, tidak lagi berdasarkan usia ya, tetapi kita menyasar dari kelompok-kelompok yang tertentu ya. Kalau dulu di dalam pemasaran kita membagi segmen kita itu atau targeting kita itu berdasarkan, rentang usia, umpamanya kita pilah berdasarkan demografi ataupun, perilaku dan sebagainya. Namun untuk saat ini saran saya sebaiknya seperti tadi yang kita bahas, diarahkan kepada
eee, kelompok ya, kelompok-kelompok tertentu. Kenapa? Karena kita tahu sendiri ya, teman-teman kita ataupun generasi saat ini dan konsumen saat ini itu, dia biasanya tergabung dalam kelompok-kelompok sosial ya. Kelompok-kelompok sosial umpamanya atau satu komunitas tertentu, umpamanya hobi tertentu atau kelompok dari SMP, SD, SMA, atau kuliah, ataupun dari, kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, sasar mereka dari, berdasarkan kelompok-kelompok itu ya. Itulah kira-kira untuk pemanfaatan sosial media ya, namun lebih jauh nanti kita akan bahas lebih lanjut di dalam, tanya jawab kita. Ya, itu yang bisa saya paparkan pada kesempatan ini ya, terkait dengan bagaimana strategi marketing kita di era digital dan menghadapi generasi milenial ini, dan juga bagaimana kita meningkatkan penggunaan dari sosial media kita untuk mendukung kepada terlaksananya atau suksesnya marketing yang kita lakukan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.